Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwandara Skombong, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas jurnal mengenai pemberian air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu terhadap pertumbuhan bayi usia 6-24 bulan. Abstrak. Kekurangan gizi pada bayi akan menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Apabila tidak diatasi secara dini, dapat berlanjut hingga dewasa. Usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dan sekaligus periode kritis. Kebutuhan dapat terpenuhi dari pemberian ASI serta dukungan MPASI. Penelitian bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan pemberian ASI dan MPASI dengan pertumbuhan bayi pada usia 6-24 bulan. Penelitian dilakukan secara cross-seksional sejak Februari sampai Maret 2016 di Lamreung, Aceh Besar. Sampel yaitu bayi usia 6-24 bulan yang dipilih secara random. Data identitas sampel dan responden, pemberian ASI dan MPASI dilakukan secara wawancara dan observasi, sedangkan data pertumbuhan melalui pengukuran antropometri TB/U. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara pemberian ASI dan pemberian MPASI dengan pertumbuhan bayi 6-24 bulan. Kesimpulan, rendahnya pemberian ASI eksklusif dan kurang baiknya pemberian MPASI berhubungan dengan banyaknya anak yang tidak dapat tumbuh secara normal. Disarankan perlu dilakukan konseling dan penyuluhan secara komprehensif oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan MPASI. Pendahuluan. Jutaan anak di Asia Tenggara dan Asia Selatan tidak mendapatkan gizi sesuai kebutuhan bagi perkembangan mental dan fisik di masa kanak-kanak. Kekurangan gizi pada anak merupakan penyebab lebih dari sepertiga jumlah kematian anak. Di Indonesia, persoalan gizi buruk menyebabkan 4 dari 100 bayi yang lahir setiap tahun tidak dapat bertahan hidup lebih dari 5 tahun, yang umumnya merupakan korban dari penyakit serta kondisi yang diperparah oleh personel gizi tersebut. 1 dari 3 anak balita mengalami gangguan pertumbuhan dan hampir 1/5 jumlah balita mengalami berat badan kurang. Kekurangan gizi pada bayi akan menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Apabila tidak diatasi secara dini, dapat berlanjut hingga dewasa. Usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan periode yang pesat, atau disebut juga sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Periode emas dapat terwujud apabila pada masa ini bayi dan anak memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimal. Pembahasan pemberian ASI, makanan pendamping ASI, serta pertumbuhan bayi. Menurut Maseko dan Owaga, bayi usia 6 bulan, selain pemberian ASI, maka bayi mulai bisa diberi makanan pendamping ASI atau MPASI. Ini merupakan pada usia di atas 6 bulan, bayi sudah mempunyai refleks dalam mengunyah melalui pencernaan yang lebih baik, serta diikuti oleh pemenuhan kebutuhan gizinya. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait pemberian makanan bayi yaitu ketepatan waktu pemberian, frekuensi, jenis, jumlah bahan makanan, dan cara pembuatannya. Kebiasaan pemberian makanan bayi yang tidak tepat, seperti pemberian makanan yang terlalu dini atau terlambat, makanan yang diberikan tidak cukup, dan frekuensi yang kurang berdampak terhadap pertumbuhan bayi. Bayi sampai usia di bawah 6 bulan, kebutuhan terhadap zat gizi dapat terpenuhi melalui ASI yang eksklusif. Namun setelah pada usia tersebut 6 bulan ke atas, maka kebutuhan gizi bayi tidak cukup lagi oleh ASI saja, melainkan harus diberikan makanan tambahan
yang berfungsi sebagai makanan pendamping. Pemberian MPASI yang kurang cukup akan bermasalah terhadap pertumbuhan kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan untuk mencapai kematangan yang optimal sangat ditentukan oleh asupan zat gizi pada usia tersebut. Pertumbuhan anak dipengaruhi oleh faktor pasca-natal, yaitu faktor gizi. Unsur gizi menjadi pengaruh yang dominan dalam pertumbuhan anak, terutama pada awal kehidupan sampai umur 12 bulan. Kebutuhan nutrisi oleh bayi dapat dipenuhi melalui pemberian ASI. ASI merupakan pilihan optimal sebagai pemberian makan pada bayi karena mengandung nutrisi, hormon, faktor kekebalan, faktor pertumbuhan, dan antiinflamasi. Kebutuhannya untuk pertumbuhan sampai usia 24 bulan harus didukung oleh pemberian MPASI yang diberikan pada usia 6 bulan. Hubungan pemberian ASI dengan pertumbuhan bayi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara pemberian ASI dengan pertumbuhan bayi di Lamreung Aceh Besar. Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berpeluang besar 21,0 kali mengalami gangguan pertumbuhan dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Hasil penelitian searah dengan penelitian Fitri et al. Bahwa sebesar 73,3% bayi yang mendapatkan ASI eksklusif mempunyai pertumbuhan yang normal, sedangkan bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif sebesar 37,1% mempunyai pertumbuhan yang kurang. Selain itu, bayi yang mendapat ASI eksklusif berpeluang mendapatkan pertumbuhan normal 1,62 kali lebih besar jika dibandingkan dengan bayi yang tidak eksklusif. Hubungan pemberian MPASI dengan pertumbuhan bayi. Pemberian MPASI secara signifikan berhubungan dengan pertumbuhan bayi. Selanjutnya, kurang baik MPASI pada bayi berpeluang lebih besar mengalami gangguan pertumbuhan sebesar 6,5 kali dibandingkan bayi yang mendapatkan MPASI secara cukup. Penelitian ini didukung oleh penelitian Septiana et al. Yang menunjukkan pola pemberian makan pendamping ASI yang dilihat dari tingkat konsumsi energi mempunyai hubungan bermakna dengan status gizi balita usia 6-24 bulan. Berarti, tingkat konsumsi zat gizi yang mengandung sumber energi dapat meningkatkan status gizi anak balita. Kesimpulan, pemberian ASI yang eksklusif serta MPASI yang kurang baik masih tinggi, dan bayi usia 6-24 bulan juga dominan mengalami gangguan pertumbuhan. Pemberian ASI dan MPASI berhubungan dengan pertumbuhan bayi usia 6-24 bulan di Lamreung Aceh Besar. Pemberian ASI tidak eksklusif menyebabkan bayi tumbuh tidak normal sebesar 21,0 dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Demikian juga dengan pemberian MPASI yang kurang baik berdampak terhadap tidak normalnya pertumbuhan mereka sebesar 6,5 kali. Pemberian ASI tidak eksklusif berpeluang besar menyebabkan gangguan pertumbuhan dibandingkan pemberian MPASI yang kurang baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.